Di tengah jalan mereka bertemu dengan Xiao Tian yang sedang membuka tingkat jalan surgawi ke-8 menggunakan bunga perak gurun. Sang burung berencana merebut bunga perak gurun yang digunakan oleh Xiao Tian. Tapi itu adalah temannya Shi Hao. Mau apa kamu, ha? Sang burung pun ngeles dan mengatakan Xiao Tian yang seperti itu akan mencolok dan akan selalu menghadapi bahaya nanti. Dan mereka pun sampai. Tapi benar saja muncullah kalajengking gurun yang ingin menyerang Xiao Tian. Shi Hao pun datang dan mencegah monster-monster itu mendekatinya. Dan pertarungan pun terjadi. Shi Hao membantai monster itu satu persatu. Xiao Tian juga dengan mudah memotong mereka. Dan akhirnya selesai. Sang burung melihat Xiao Tian ini lumayan kuat. Nanti kalau lebih kuat jangan lupa berterima kasih padanya, kata sang burung. Bukankah teman harus saling membantu? Jawab Shi Hao. Xiao Tian akhirnya mengakui kalau mereka berdua ini masih berteman. Dan Shi Hao pun senang. Xiao Tian ingin mencari air sejati Tai. Itu adalah benda suci yang digunakan dewa kuno untuk mengorbankan senjata. Leluhur Xiao Tian pernah melihatnya di Gunung Paituan dan telah menggambarkan petanya. Air sejati itu mengandung banyak spiritual, jadi keberadaannya akan sulit ditemukan. Shi Hao bahkan sampai disambar petir pun tetap akan membantunya mencari air itu. Dan mereka akan menunggangi sang burung. Tapi dua orang terlalu berat untuknya. Di sisi lain, tepatnya di kolam ilahi, Zimo dan kedua anak buahnya telah menemukan air sejati Tai. Kalau sebelumnya mereka mencari air ini dari awal dan tak melawan si anak beruang, saudara mereka mungkin tak akan mati. Dan mereka pun ke sana. Tiba-tiba muncullah naga biru yang menghampiri mereka. Tapi ternyata itu hanyalah ilusi. Panther hitam pun muncul juga, tapi dengan mudah dibantai. Belum selesai muncul lebih banyak lagi. Itu bukanlah ilusi. Mereka pun menggunakan air kaisar dan menghabisi semua Panther itu. Shi Hao dan yang lainnya menonton dari kejauhan. Sang naga biru lagi-lagi muncul dari dalam air. Salah satu master penyegel ingin menggunakan hukum dewa hujan yang akan menukarkan hidupnya dengan air sejati Tai. Karena hanya air itulah yang bisa membangkitkan kembali klan Yu mereka. Dan dia pun mengeluarkan semacam buku. Mereka pun mulai merapal di hadapan buku itu. Sang naga pun menyerang. Tapi dari buku itu muncullah rantai yang mengekang sang naga. Shi Hao pun mendesak secepatnya sebelum mereka mendapatkan air itu. Tapi Xiao Tian mengetahui kalau air Tai sama sekali tak berbahaya. Kemungkinan itu hanya menakut-nakuti. Dia pun memberikan Shi Hao mutiara tanpa cahaya yang dapat menghentikannya. Shi Hao pun pergi ke sana. Sang master penyegel mengeluarkan tungku dan mulai memasukkan air sejati Tai ke dalam tungku. Tapi muncullah Shi Hao yang masuk ke dalam air itu. Tentu itu mengagetkan mereka. Jangan sampai Shi Hao merebut airnya. Shi Hao pun mulai menyerap semua air sejati itu menggunakan mutiara tanpa cahaya ke dalam perutnya. Tentu mereka tak membiarkannya. Tapi serangan mereka semua tak berefek. Shi Hao terus menyerap air sejati itu. Bahkan semua yang bantu menyerangnya. Dan akhirnya selesai. Shi Hao pun kabur dari sana. Kejar-kejaran pun terjadi. Dan muncullah Xiao Tian yang membantu. Dan juga sang burung yang membantunya. Sementara Shi Hao yang masih dikejar, sang master penyegel menyerang gunung pasir. Untuk menciptakan badai pasir.
Tapi akhirnya Shihao pun berhasil kabur dengan yang lainnya. Sementara Zemo akan mencari bantuan, kedua master penyegel akan mengejar Shihao. Di sisi lain, Shihao yang tersedak karena meminum air tai yang begitu banyak. Dia pun mau tidak mau harus menyempurnakan air itu. Shihao mengeluarkan uap ilahi yang berasal dari air sejati itu. Sang burung pun melindunginya karena tertarik akan uap itu. Setelah cukup lama, akhirnya selesai. Sang burung senang mendapatkan uap ilahi yang begitu banyak. Sementara Shihao mengeluarkan cahaya yang begitu kuat. Dan membuat lokasinya diketahui oleh master penyegel. Air sejati tai itu memperbaiki tulang tertinggi Shihao. Benar saja kata Dewa Willow, kalau tulang tertinggi milik Shihao akan pulih seiring waktu. Shihao akan menerobos ke ranah jalan surgawi tingkat 8 saat itu juga. Tentu kedua master penyegel tak akan membiarkannya. Sekarang giliran Xiao Tian yang melindungi Shihao. Dan pertarungan pun terjadi. Dua melawan dua. Pertarungan yang cukup sengit. Sang burung yang marah pun mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Master penyegel itu berhasil menahannya dan menyerang balik. Tapi muncullah Shihao yang dengan mudah menahan serangan mereka. Shihao tiba-tiba jadi semakin kuat. Mereka pun menggunakan bidang awan hujan untuk menghindari hukum Gunung Paituan. Dan proses pun dimulai. Shihao pun masuk ke bidang penghalang yang mereka buat. Penghalang ini diselimuti oleh awan, jadi aturan Gunung Paituan juga tak akan berlaku di sini. Shihao yang mati di sini juga tak akan diketahui oleh orang lain, dan mereka pun berniat mengerahkan semua kemampuannya. Pertarungan pun terjadi. Tapi serangan mereka tak berefek. Ternyata tubuh yang sudah menyempurnakan air sejati tai menjadi sangat kuat. Mereka berdua pun mengeluarkan jurus tornado hujan. Bahkan jika tubuhnya yang sudah menyempurnakan air sejati tai, tetap saja akan mereka hancurkan berkeping-keping. Serangan mereka berdua ini benar-benar kuat. Bahkan Shihao kesakitan menahannya.